Ya, hari ini kami berserta tim terdiri dari Pak Didi, kemudian teman-teman dari IPB, kemudian beberapa teman-teman juga dari ITB dan teman-teman Indef itu melaporkan kepada Bapak Presiden terkait dengan pekerjaan yang kami sudah ditugaskan untuk membangun peta jalan hilirisasi yang menjadi fokus Bapak Presiden. Dan alhamdulillah pekerjaan sudah selesai dan kami sudah laporkan dibagi menjadi 8 bagian dan 20 dari 21 komoditas peta hilirisasi. Jadi selama ini kan kita bicara hilirisasi, peta jalan roadmap besarnya itu belum ada. Dan alhamdulillah tadi kami sudah laporkan dengan total investasi sampai dengan 2040 sebesar 545,3 miliar US dollar. Nah, tahapan-tahapannya juga tadi sudah kita bahas teknis dan nikel sudah kita lakukan dengan baik. Jadi prototipe nikel yang kita lakukan hilirisasi ini yang akan kita pakai juga untuk di sektor-sektor yang lain. Seperti timah, boksit, kemudian oil and gas, kemudian tembaga. Tidak hanya di sektor itu, tapi juga di sektor perkebunan, pangan, perikanan. Supaya ke depan Indonesia akan betul-betul fokus pada peningkatan nilai tambah. Instrumennya adalah hilirisasi. Dan ingat, negara di dunia ini yang mempunyai sumber daya alam, beda antara negara yang punya sumber daya alam yang tidak melakukan hilirisasi dengan yang melakukan hilirisasi. Kalau yang melakukan hilirisasi, percepatan pertumbuhan ekonominya dan menuju kepada negara maju lebih cepat daripada punya sumber daya alam tidak melakukan hilirisasi. Dan kita sudah memulai di zaman Bapak Presiden Jokowi. Jadi itu yang kami laporkan. Silakan diwawancara ke Pak Prof Didi sebagai komandan tim. Jadi saya sebagai peneliti ya mendampingi Pak Menteri Bahlil ya, mendukung apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah ya, yaitu hilirisasi menuju negara industri advance ya, advanced industrial countries. Karena dengan jalan itulah kita jadi negara maju. Nah, Presiden sudah menyampaikan sebelumnya juga bahwa hilirisasi nikel yang ekspornya sebelumnya 2014 1,9 miliar sekarang sudah 30 miliar. Baru satu dan ini yang dibikin kajian ada 21 ya. Dan Menteri Bahlil ini menerobos untuk dilakukan segera yang lain-lain agar bisa memperkuat ekspor kita, memperkuat ekonomi kita. Dan tentu memperkuat anggaran kita ya agar bisa baik untuk kesejahteraan masyarakat. Dan sekarang dengan dukungan hilirisasi dan juga komoditi ya ekspornya itu sudah 2 kali lipat dibandingkan 10 tahun yang lalu ya. Dan ini menurut saya bagus dan perlu diteruskan dari nikel ke bauksit, ke timah, tembaga, emas dan sebagainya. Indonesia ini kaya sekali sumber daya alam yang luar biasa. Masalahnya ya politik, kadang-kadang politik yang menghambat itu ya dengan mengekspor bahan mentah dia menikmati keuntungan udah selesai tapi untuk rakyat tidak ada. Gitu ya. Ya, Bapak Presiden sangat mengapresiasi kinerja kerja yang sudah kita lakukan dan ini akan dijadikan sebagai salah satu referensi untuk menuju peta jalan hilirisasi. Kenapa? Karena ini sekaligus sebagai tindak lanjut daripada komunike bersama di G20 di paragraf 37. Di paragraf 37 itu adalah hilirisasi, nilai tambah dan kolaborasi menjadi satu kesepakatan. Dan kita sudah harus mempunyai peta jalan itu. Jangan kita mengusulkan tentang hilirisasi tapi Indonesia nggak punya peta jalan hilirisasi. Dan alhamdulillah tadi Bapak Presiden memerintahkan kepada saya sebagai Menteri Investasi untuk melakukan skala prioritas apa-apa saja yang harus kita lakukan sekarang. Katakanlah sekarang kita menyetop nikel, kemudian boksit. Ke depan apa lagi? Seperti timah atau apa, tembaga sebentar lagi. Jadi ini yang akan kita lakukan. Sekali lagi bahwa hilirisasi tidak hanya sektor pertambangan, tapi ke depan akan arah kepada oil and gas, pangan, perkebunan, termasuk perikanan. Itu. Terakhir Pak, dalam waktu dekat realisasinya apa Pak? Oh, yang pertama kan kita akan menyetop ekspor boksit. Dan Bapak Presiden sudah mengumumkan itu. Realisasinya adalah kita mencari investasi yang bagaimana memberikan nilai tambah pada bahan baku boksit. Yang kedua, tembaga. Entar lagi kan bulan Juli stop secara undang-undang. Kita lagi mencari formulasinya bagaimana smelter-smelter yang belum selesai. Contoh di NTB sama di Freeport. Nah ini kita cari lagi formulasinya. Tapi intinya negara harus konsisten untuk membangun hilirisasi. Nggak boleh ada gerakan-gerakan tambahan. Kita sudah harus sadar secara kolektif bahwa
Hilirisasi adalah instrumen untuk Indonesia menuju dari negara berkembang menjadi negara maju. Saya tahu pasti ada yang kurang berkenan dengan hal ini. Karena saya kan mantan pengusaha. Ekspor barang mentah itu kan dapat duit cepat. Tapi kalau mau hilirisasi kan butuh capex. Tapi ini bukan persoalan Bahlil, bukan persoalan Bapak Presiden, atau bukan persoalan Pak Didi. Ini persoalan rakyat bangsa dan negara dan kedaulatan negara kita untuk ke depan. Kalau mau negara kita disegani oleh dunia, maka kita harus memulai sadar bersama-sama. Dan sesuatu yang besar pasti ada yang perasaannya terkorban. Itulah konsekuensi aja. Kita nggak boleh mundur sedikit pun hanya akibat karena persoalan-persoalan begitu. Ya, itu dinamika kok. Dan Bapak Presiden Jokowi kan punya ketegasan kan jelas. Jadi kalau presidennya sudah sangat begitu, sudah tegas, jelas, jangan menterinya membleh, nggak boleh. Ya, kita harus taat dan mengikuti apa yang diperintahkan oleh Bapak Presiden dan undang-undang. Oke, makasih.